coba kita lihat kita terkan teman-teman CCTV yang di mana di rumah ya. Kemarin di rumah yang ada nyongkel-nyongkel jendela gitu-gitu. Coba teman-teman ada. Nah ini adalah si itu masuk ya. Terus habis itu kayaknya bawa plastik sampah nih. Habis ini, iya bang ya, ini sampah sono. Ini oke, kalau ngeliat ini dia kan secara ini ke lorong ya. Tapi ketika terus ini habis dari lorong, ketika nyongkel itu CCTV-nya langsung menghadap ke pintu ya. Kalau di sini kan jendelanya nggak kelihatan nih. Oke, nah itu kan blind spot nih jendelanya. Coba yang satunya lagi yang dicongkel-congkel kita bandingin. Oke, ini lorong juga. Oke, yang nyongkel jendela. Nah kan kenapa kita perlu lihat jendela bang? Kemarin polisi menyatakan kenapa itu kameranya bisa bergeser posisi untuk bergeser arah itu. Kemarin Pak Dirkrimum menyatakan bahwa itu permintaan istrinya kepada si penjaga kos itu. Nah ini. Nah agak ini nggak bang? Ada yang aneh nggak ketika si istrinya ADB itu meminta ke penjaga kos untuk mengarahkan CCTV ke kamarnya, terus habis itu dicongkel-congkel gitu. Apa yang abang lihat dari situ? Nah ini kita lihat dulu ya, pada saat si penjaga kos yang memakai sarung dengan telanjang badan itu menuju ke lorong, tiba-tiba lampu di lorong itu mati. Oke, coba displitin teman-teman, bisa nggak? Dibikin kanan kiri. Kita lihat yang tadi yang pakai sarung itu. Pada saat dia berjalan ke sana, lampu mati. Setelah dia masuk di tempat itu, hidup lampunya. Dia balik lagi, mati lagi. Mati lagi. Nah, ini kan mati lampunya. Betul. Nah, habis itu hidup. Hidup. Kita lihat ya. Oke, hidup ya. Kemudian dia balik lagi. Balik lagi, kedip-kedip, mati. Coba lihat, ayo. Mati, nanti habis itu kita lihat ya. Oke. Nah ini hidup. Hidup. Nah, dia sambil memegang handphone, menoleh ke arah kamar korban. Oke. Seperti dia berbicara dengan seseorang. Nah. Dia memegang handphone itu, jelas itu penjaga kos itu. Tapi mungkin nggak ketika nembak telepon ini kan yang saya dengar-dengar ini kan juga dia nembak telepon karena dari istrinya tuh suruh ngecek itu. Ada masuk akal nggak? Nah sekarang kita lihat jam berapa almarhum masuk. Oke. Ya kan? Istrinya si almarhum telepon si penjaga kos jam berapa? Nah itu kemarin kan yang nggak diungkap juga kan di situ. Itu. Kalau kita lihat dari kronologis yang pernah disampaikan secara resmi oleh pihak penyelidik. Ya, bahwa almarhum berada di GI itu terakhir pada pukul 21. Ya kan? Kemudian 21 almarhum menelpon istrinya. Katanya menunggu taksi untuk pulang ke kosnya. Tapi kemudian dalam perjalanan katanya baru 200 meter berbelok arah menuju Kemlu. Nah, kemudian berada di Kemlu, di rooftop itu, antara 21.43 sampai 23.09. Berarti kan 1 jam 26 menit. Ya itu kan. Nah kemudian ada keterangan dari penjaga kos, yang namanya kalau nggak salah Siswanto, mengatakan bertemu dengan almarhum 22.15. Menyapa. Ini saya agak janggal ini. Berarti ini satu orang tapi di dua tempat yang berbeda di waktu yang beririsan berarti ya? Iya betul. Jadi menurut CCTV di Kemenlu yang diperiksa oleh penyelidik, almarhum berada tuh sampai pukul 23.09 dari 21.43. Tapi kemudian penjaga kos Siswanto ini mengatakan menyapa bertemu dengan almarhum itu 22.15. Yang mana yang waktunya yang benar? Itu kan pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa 21.30 tuh almarhum mengambil makanan. Ya kan, oleh penjaga kos ini 21.30. Tapi 22.15 dia menyapa penjaga kos ini. Ini menjadi satu catatan agak aneh ya. Kemudian kalau kita lihat dari CCTV, nah pada saat si penjaga kos yang telanjang badan pakai sarung itu bolak-balik, lampu mati hidup. Kemudian
dia memegang handphone dan berusaha menelpon seseorang. Nah, kita tidak tahu siapa yang dia telepon, tapi melihat ke arah kamar almarhum. Kalau misalnya istri dari almarhum menelpon si penjaga kos untuk mencek suaminya, seharusnya si penjaga kos ini menerima telepon dan mengetuk pintu suaminya dan mengatakan, Pak, ada telepon dari ibu. Nggak cuma mondar-mandir ya? Nggak cuma mondar-mandir, ada telepon dari ibu. Untuk memastikan bahwa si almarhum ada atau tidak di kamar. Ya, kan pasti dia ketok teleponnya dulu, pintunya dulu. Itu. Yang kedua, pada saat mondar-mandir itu, CCTV kamera itu tidak mengarah ke kamar korban. Ya kan? Begitu pula ketika korban masuk, pada saat korban pulang dari Kemlu berarti ya, 23 lebih lah, dia masuk, CCTV-nya pun tidak ada mengarah ke ruangan atau ke kamar korban. Ya, kalau kita lihat ya. Nah, namun pada saat yang lain CCTV itu berubah mengarah ke kamar korban. Ya kan? Mengarah ke kamar korban. Nah, khususnya ketika penjaga kos yang lain dengan membawa sapu. Ya kan? Itu dia juga berjalan menuju ke lorong itu, kemudian dia balik lagi, dia melihat kamar korban. Melihat situasi kamar korban. Nah, kalau itu pun disuruh oleh istrinya untuk menelpon atau mengetahui suaminya di mana atau ada enggak di kamar, harusnya dia ketuk pintu untuk memastikan suaminya ada di kamar atau tidak. Tapi itu tidak dilakukan. Hanya mondar-mandir sambil memegang handphone dan menelpon seseorang. Nah, ini menjadi tanda tanya, siapa yang ditelepon? Itu pertama. Yang perlu saya sampaikan juga bahwa istrinya tuh ada 2 kali menghubungi penjaga kos. Menurut informasi ya. Pertama kali itu 3 kali istrinya menghubungi penjaga kos pada pukul 22.40. 22.40. Ya kan? Udah di Kemenlu dong. Berarti masih di Kemenlu. Ya kan? 22.40. Tapi HP dari penjaga kos ini mati, tidak on ya, off gitu ya. Kemudian pukul 00.48 istri dari almarhum menghubungi penjaga kos lagi dan tersambung. Tersambung. Nah, di situ istri almarhum mungkin saja menyuruh mengecek suaminya. Nah, ya kan? Pada pukul 00.48. Nah, kalau betul si penjaga ini mendapat telepon dari istrinya pukul 00.48, dia harusnya pergi ke kamar suaminya, ke kamar si almarhum, mengetuk pintu kamar almarhum dan mengatakan ada telepon dari istrinya. Tapi ini tidak dilakukan juga, ya kan? Nah, kemudian pada pukul 05.27 pagi pada tanggal 8 Juli, 8 Juli, istri dari almarhum kembali menelpon si penjaga kos. Nah, di situ istri almarhum meminta supaya penjaga kos mengecek suaminya lagi. Nah, itu juga hanya mengecek begitu saja. Baru ketika pukul 7, ini penjaga kos berusaha untuk membuka jendela. Yang anehnya, kalau grendel dari jendela itu kan dari dalam. Biasanya grendel itu kan masuk ke dalam rumah grendel. Nah, untuk membuka pasti sulit. Ya kan? Tetapi kita lihat dari CCTV ini, dengan begitu mudahnya penjaga kos ini membuka jendela itu, memakai obeng. Dan itu pun dari samping sudut kiri, dari jendela dekat pintu itu kan. Dengan begitu mudah dia membuka, terbuka. Sedangkan dia buka pertama dari bawah agak sulit. Ya kan? Seolah-olah sulit, bukan agak sulit, seolah-olah sulit. Dia buka dari samping kiri, pojok kiri bawah, dekat pintu, itu kelihatan sekali gampang terbuka. Berarti jendela ini dalam keadaan tidak terkunci atau grendelnya tidak masuk di rumah grendel itu. Nah, ini menjadi tanda tanya besar juga bagi kami, bahwa apakah jendela itu sesungguhnya terkunci atau terbuka. Itu. Bang, ini kan sebenarnya dari analisa tadi banyak panjang ini. Saya mendengarnya sih agak runtut, enak, tapi ada dong, boleh orang misalnya pemirsa Wan juga bertanya, emang bisa tahu kayak gitu ini jadi detektif dadakan atau sebenarnya pernah punya pengalaman dengan kasus yang mirip seperti ini ya, Bang? Saya pernah mengungkap kasus pembunuhan
tentara UNPKF, United Peacekeeping Force. Tahun 2002 waktu itu. Di mana itu, Bang? Di desa Debululik di Timur Leste sekarang ya. Itu mengenai barang bukti juga saya permasalahkan itu. Karena barang bukti yang dihadirkan itu berbeda dengan barang bukti yang dipergunakan oleh tersangka atau terdakwa itu. Nah, di situ kita melihat kronologisnya juga dari penembakan itu sampai pada terjadinya mutilasi dan sebagainya terhadap korban. Nah, di situ akhirnya kita mendapatkan ada 6 orang pelaku. Itu juga cukup rumit itu untuk mengungkap itu. Dan kemudian ada beberapa kasus lain juga masalah ya seperti ini. Jadi orang masuk ke dalam rumah, kemudian membunuh, tetapi dengan tidak meninggalkan jejak. Tapi akhirnya ketahuan juga bahwa si pembunuh itu ternyata orang dekat dari korban yang dibunuh. Itu artinya berarti Abang menilai keputusan polisi kita, Polda Metro Jaya, yang sudah buru-buru mengumumkan bahwa ini penyebabnya adalah bahasa entengnya kita nyebut bunuh diri lah ya, bahasa polisi kemarin sih, apa itu tidak melibatkan orang untuk apa. Artinya berarti itu terlalu prematur atau terlalu buru-buru begitu? Ya, terlalu prematur dan agak gegabah. Kalau saya sampaikan begitu, karena begini ya, masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang harus diteliti, diperdalam. Pertama tadi hubungan antara almarhum dengan Farah, ya kan? Yang kedua, keberadaan almarhum di GI. Kemudian handphonenya hilang. Nah, saya tidak yakin bahwa handphone itu hilang. Patut diduga handphone itu bukan hilang tapi diambil oleh seseorang. Apakah itu orang yang berada bersama almarhum pada saat itu atau dititipkan oleh almarhum, itu kurang tahu kami. Tapi saya menduga bahwa itu tidak hilang. Itu pertama. Yang kedua, ketika almarhum di rooftop itu, almarhum berusaha untuk menyelamatkan diri dari kejaran seseorang atau sekelompok orang. Almarhum membawa tas ransel dan tas belanjaan. Nah, kalau polisi mau jujur mengungkap, saya mendapat informasi bahwa di dalam tas belanja kertas itu, selain pakaian dan pakaian dalam dari almarhum, itu pertanyaannya pakaian dalam siapa yang dibeli oleh almarhum? Itu pertama. Yang kedua, ada handphone sekali pakai. Dan ada GPS. Nah, untuk apa almarhum membeli atau membawa itu, taruh di kertas-kertas itu? Kemudian saya juga mendapat informasi bahwa di dalam laptop almarhum itu ada data-data. Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan amnesti untuk 8 narapidana. Saat lagi di Sindo Siang.